Skandal olahraga yang pernah menggemparkan dunia. Dalam dunia olahraga, nilai sportivitas sudah seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap pemain serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan olahraga tersebut. Namun ternyata ada saja pihak-pihak tertentu yang berbuat kecurangan agar dapat meraih kemenangan. Bahkan banyak di antara kasus kecurangan tersebut malah merugikan dan mempermalukan diri sendiri. Nah, berikut adalah 8 skandal olahraga yang pernah menggemparkan dunia. Skandal sepak bola di Italia. Persepak bolaan Italia pernah diguncang skandal olahraga yang mencoreng wajah negara tersebut. Skandal itu terjadi menjelang Piala Eropa 2012. Pesepak bola Domenico Criscito ditangkap pihak yang berwajib karena diduga terlibat skandal pengaturan skor yang terjadi di Liga Italia Serie A dan Serie B musim 2010-2011. Pelatih Italia pada saat itu, Cesare Prandelli, akhirnya mencoret Criscito dari skuad Italia. Selain Criscito, ada 19 nama-nama besar seperti pelatih Juventus Antonio Conte, bek Juventus Leonardo Bonucci, dan kapten Lazio Stefano Mauri. Mauri dan Criscito ditengarai punya andil dalam kasus tersebut. Mereka juga diduga melakukan pengaturan skor saat Lazio bertemu dengan Genoa dalam lanjutan Liga Italia Serie A musim 2010-2011. Piala Dunia 2002. Nasib tim nasional Italia di Piala Dunia tahun 2002 silam memang merupakan sebuah ironi. Tim asuhan Giovanni Trapattoni datang dengan status sebagai salah satu tim yang paling diunggulkan di turnamen itu. Skuad Italia pada saat itu terdiri dari bintang papan atas sepak bola yang bahkan hampir semua nama yang dibawa oleh Trapattoni tidak ada yang tidak diketahui oleh publik. Namun yang kemudian terjadi justru di luar prediksi banyak pihak. Bukan karena Italia tampil buruk di turnamen tersebut ya guys, akan tetapi karena keputusan kontroversial wasit lain membuat mereka terpuruk di Korea dan Jepang. Laga yang mempertemukan Italia melawan Korea di babak 16 besar dipimpin oleh Byron Moreno sebagai sang wasit. Moreno memimpin laga yang berjalan selama 117 menit dengan cara yang sangat buruk. Moreno membiarkan para pemain Korea bermain kasar secara membabi buta. Dimulai dari insiden tendangan ke kepala Maldini oleh Sang Chulyo, wajah Del Piero yang disikat telak oleh Jin Chul Choi, serta tackle keras dari belakang yang dilakukan oleh Nam Il Kim terhadap Gianluca Zambrotta. Tak satu pun yang dinilai sebagai pelanggaran oleh Moreno. Bahkan sang wasit menganulir gol onside Damiano Tommasi serta dikeluarkannya Francesco Totti dari lapangan karena melakukan diving. Padahal jika dilihat dari replay memperlihatkan jika Totti memang dilanggar. Dari kabar yang beredar menyebutkan bahwa Moreno memang sengaja menyudutkan Italia karena dendam timnas negaranya Ekuador dikalahkan Nazionale pada turnamen tersebut hingga gagal lolos dari fase grup. Olimpiade musim dingin 2002. Skandal yang tak kalah memalukan terjadi di arena ice skating pada Olimpiade musim dingin di Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat tahun 2002. Di Olimpiade tersebut, pasangan skater asal Kanada Jamie Sell dan David Pelletier dijagokan untuk meraih medali emas. Hal ini disebabkan karena penampilan mereka yang sempurna di ajang tersebut. Namun yang anehnya, para hakim justru berpihak pada pasangan skater asal Rusia, Elena Bereznaya dan Anton Zikarulis. Hal tersebut akhirnya membuat pasangan Kanada hanya memboyong medali perak.
Atas kejanggalan ini, banyak pihak yang menduga adanya kecurangan yang telah dilakukan. Media dari Amerika Serikat dan Kanada kemudian menuntut keadilan bagi pasangan Kanada tersebut. Salah seorang hakim asal Prancis yang telah memenangkan pasangan Rusia mengakui bahwa ia telah dibeli. Rusia berjanji akan memberi tempat pertama bagi tim penari es Prancis jika ia menyerahkan suaranya untuk Elena dan Anton. I won't let you make a fool out of me anymore. John, it wasn't me. It was a French judge. Oleh karena itu, International Skating Union mengadakan penyelidikan. Hasilnya adalah pasangan skater Kanada, Jamie dan David, dinobatkan menjadi peraih medali emas dalam Olimpiade tersebut. Kecelakaan yang disengaja di ajang Formula One. Skandal berikutnya terjadi di ajang Formula One Grand Prix Singapura September 2008. Kemenangan Fernando Alonso dari tim Renault kala itu disinyalir melibatkan rekan setimnya Nelson Piquet Jr. yang ditugaskan untuk menabrakkan mobilnya ke dinding pembatas agar Alonso memenangi lomba. Interpretation. There are many interpretations how you can win the race. That was in very early stage of the race, and it was a long race to do, and the car was performing well. I did no mistakes, and I still counted. The team may have got off lightly in the FIA court. 9 bulan kemudian, ayah Nelson Piquet Jr. mengungkapkan kepada FIA atau organisasi balap motor dunia bahwa anaknya diminta untuk sengaja mencelakai diri sendiri di Grand Prix Singapura tahun 2008 itu. Setelah FIA melakukan penyelidikan, Nelson Piquet Jr. pun dipecat dari tim F1 Renault. Namun yang mengejutkan adalah, Nelson mengaku bahwa kecelakaan tersebut adalah perintah bos Renault Flavio Briatore dan ketua direktur mesin Pat Symonds. Pihak Renault tidak terima atas tudingan itu dan balik menuding bahwa mantan pembalapnya itu melakukan pemerasan. Renault kemudian mengajukan tuntutan hukum kepada Nelson dan ayahnya. Skandal tersebut berakhir dengan mundurnya 2 petinggi yang disebutkan oleh Nelson. Flavio's vowed to clear his name, but his downfall has been dramatic. The flamboyant, charismatic showman whose world has collapsed. Yang kalah yang jadi pemenang. Roy Jones Jr. of the USA was robbed of the gold that was surely his. You can only talk about in terms of the worst decision. Skandal berikutnya terjadi di final tinju Olimpiade Seoul di Korea Selatan tahun 1988. Petinju Amerika Serikat Roy Jones Jr. mencatatkan 86 pukulan terhadap lawannya, petinju asal Korea Selatan Park Si-hoon yang hanya mencatat 32 pukulan. Namun ternyata Park dimenangkan dalam pertandingan tersebut. 3-2 in the blue corner. The right hand, what a finish to this contest, and the number 2 seed is hanging on to his Olympic dream by a thread. 12-5 behind, he'll have got 2 points from the public warning. Can he manage to get another 5 to go to count back? The winner by a score of 22 points to 17 in the blue corner. Tak lama setelah pengumuman itu, seorang hakim mengaku indikasi skandal berat di MotoGP. Ranah MotoGP dibuat heboh oleh indikasi kecurangan yang dilakukan duo Spanyol Jorge Lorenzo dan Marc Marquez terhadap Valentino Rossi. Kedua pembalap Spanyol tersebut diduga melakukan semacam taktik kotor agar The Doctor tidak bisa juara dan keuntungan berbalik pada Lorenzo. Kejadian ini diawali dari insiden di Sepang, Malaysia antara Marquez dan Rossi. Valentino Rossi diduga melakukan pelanggaran dengan menendang motor The Baby Alien hingga akhirnya terkena sanksi pengurangan poin serta berdampak pada seri selanjutnya di Valencia menjadi urutan yang terakhir.
Di race terakhir itu, indikasi kecurangan juga makin terlihat. Saat itu terlihat bagaimana Marquez seperti hanya melakukan kawalan saja terhadap Lorenzo, padahal ia bisa menyalip dengan mudah. Dugaan skandal pun tak ayal diberikan publik kepada Marquez dan Lorenzo. Delapan pemain didiskualifikasi. 8 elite athletes who were deliberately and flagrantly losing their matches. Why? Strategi untuk menang adalah hal penting dalam olahraga. Tapi kalau untuk kalah, terdengar tidak masuk akal ya guys. Tapi hal seperti ini memang nyata terjadi. Strategi untuk kalah pernah ditunjukkan dalam gelaran Olimpiade London tahun 2012 lalu oleh para pemain badminton. Bahkan para pelakunya juga ada yang dari Indonesia. Sekitar 8 pemain yang berasal dari 4 negara seperti sengaja melakukan kesalahan-kesalahan dalam pertandingan. Tujuannya sendiri setelah diinvestigasi adalah untuk menghindari pertandingan berat jika mereka menang. Saat itu tim Cina yang dicurigai sebagai lawan dihindari oleh 8 pemain yang berasal dari Indonesia, Inggris, Korea Selatan, dan Cina. Sedangkan untuk oknum yang juga berasal dari Cina, sengaja kalah dan dilakukan agar mereka tidak bertemu rekan satu negara dalam sebuah pertandingan. Wah, sungguh memalukan ya guys. Piala Tiger 1998. Indonesia lagi-lagi pernah melakukan skandal olahraga di ranah internasional. Kali ini dilakukan oleh timnas sepak bola kita yang bermain di Piala Tiger tahun 1998. Pelakunya adalah Mursyid Effendi. Ya, Mursyid kala itu sengaja melakukan gol bunuh diri agar Indonesia kalah dan tidak bertemu dengan Vietnam di semifinal. Saat itu skuad Vietnam memang sangat ditakuti di Asia Tenggara. Sebenarnya ketika hal itu terjadi, kedua tim yaitu Indonesia dan Thailand sama-sama bermain asal-asalan. Keduanya melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dan kesannya justru berebut kekalahan. Pertandingan kotor ini pun berakhir dengan skor 3-2 atas kemenangan Thailand. Gol ketiga Thailand adalah gol bunuh diri dari pemain Indonesia yaitu Mursyid Effendi. Lantaran seperti sengaja melakukan gol bunuh diri, FIFA pun melarang pemain cerdas ini untuk tampil di pertandingan internasional selamanya. Nah, itulah tadi skandal-skandal olahraga yang pernah menggemparkan dunia. Semoga bermanfaat ya guys, dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.